Halo, Assalamualaikum Kak. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai asuhan kebidanan, kesehatan reproduksi pada remaja. Karena teman-teman ada banyak yang request ya Kak mengenai materi ini. Oke, mari kita simak videonya sampai habis. Oke Kak, jadi untuk remaja itu rentang usianya rentang usia berapa ya? Jadi menurut WHO itu remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk yang berada pada rentang usia 10 sampai 18 tahun dan menurut BKKBN rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, ini dia untuk klasifikasi remaja itu sendiri. Ada remaja awal, remaja tengah, sama remaja akhir. Di mana remaja awal itu 10 sampai 15 tahun, remaja tengah 15 sampai 18 tahun, dan remaja akhir itu 18 sampai 19 tahun. Nah, tentunya pada remaja ini sendiri itu ada perubahan-perubahan yang terjadi ya, Kak, pada dirinya. Meliputi apa saja? Nah, meliputi tanda seks primer dan tanda seks sekunder. Nanti kakak bisa baca untuk perempuan sama laki-laki itu apa masing-masing perubahan seks primer sama seks sekundernya ya. Kalau ini saya cuma jelaskan mengenai istilah-istilah kayak menstruasi pertama itu menarche, kemudian payudara membesar itu tellus, kemudian rambut di ketiak atau pubis itu pubers. Ya, oke. Nah, di sini ada perubahan psikologis yang terjadi pada remaja tersebut. Yang pertama yaitu penyesuaian terhadap sense of self dalam bentuk fisik baru. Jadi, remaja di sini itu akan sangat memperhatikan perubahan fisik baru di tubuh mereka. Mereka ingin tampil yang terbaik. Kemudian mereka lebih dapat menerima penampilan fisik mereka. Kemudian yang kedua, penyesuaian terhadap tubuh dan perasaan mulai matang secara seksual. Di mana fase ini itu kebanyakan mereka masih beradaptasi terhadap seksualitas. Jadi di sini juga fase yang menetapkan atau penetapan identitas seksual yang berujung pada pengembangan kemampuan untuk berhubungan romantis seperti itu. Sedangkan pada masa dewasa, itu identitas seksualitas dari individu yang sebelumnya itu masih dicari di masa remaja dan sudah ditetapkan dan secara jelas. Mereka juga memiliki potensi untuk keintiman emosional dengan individu lain. Jadi dia mulai berpikir atau menyesuaikan tubuh mereka secara matang, secara seksual, secara perasaan, seperti itu. Ya. Kemudian mengembangkan dan menerapkan kemampuan berpikir secara abstrak. Nah, kalau pada masa kanak-kanak itu kan pola pikirnya itu berpikir secara konkret ya, Kak ya. Jadi percaya aja dengan apa yang dia lihat. Sedangkan pemikiran berkembang ini sering akan berkembang seiring berjalan dengan waktu. Menjadi berpikir lebih abstrak pada masa remaja. Sementara pada masa dewasa, pemikiran individu itu akan berubah menjadi lebih filosofis dan idealis. Jadi anak-anak itu dia pemikirannya secara konkret, kemudian remaja itu dia menjadi lebih abstrak, kemudian pada masa dewasa dia berpikir secara filosofis dan idealis. Kemudian menentukan identitas personal. Jadi pada masa remaja ini manusia mengenal diri mereka itu sebagai perpanjangan dari orang tua mereka. Kemudian seiring berjalannya waktu, individu akan menyadari bahwa mereka tidaklah sama dengan orang tua mereka. Nah, dari sini remaja itu akan mencari jati diri mereka yang sesungguhnya. Ya. Kemudian negosiasi kembali hubungan dengan orang tua. Pada masa remaja ada jarak antara orang tua dan anak. Pada masa ini remaja lebih mendengarkan saran sebayanya ketimbang orang tuanya. Namun ini berubah ketika sudah beranjak dewasa. Benar ya kalau dipikir-pikir itu kalau misalnya kita remaja dia lebih dia lebih mendengar apa kata temennya timbang kata orang tuanya. Nanti kalau kita pada saat dewasa barulah kita berubah menjadi mendengar kata-kata orang dewasa atau orang tua. Kemudian memenuhi tuntutan dan tanggung jawab sebagai orang yang semakin dewasa. Pada masa remaja, anak dalam tahap mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk peran-peran mereka ketika dewasa. Ya, itu penjelasannya.
Nah, ini untuk pemeriksaan remajanya ya, Kak ya. Selain kita melakukan pemeriksaan pada remaja dengan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, kita juga melakukan pemeriksaan penunjang. Anamnesanya ya terdiri dari keluhan utama seperti biasa, riwayat penyakit saat ini, riwayat penyakit terdahulu, keluarga. Kemudian yaitu yang terakhir itu HEDS. HEDS itu adalah screening. Pendekatannya itu pendekatan HEDS ya. Nanti kakak bisa baca kalau HEDS itu dia home, education, eating, dan exercise, activity, drugs, sexuality, suicide, sama safety. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang menggunakan SDQ 25. SDQ 25 yaitu difficulties questionnaire 25. Jadi pertanyaannya itu 25 untuk menanyakan ada atau tidaknya bagaimana kesehatan jiwa pada anak usia 4 sampai 18 tahun. Oke. Kemudian asuhan kebidaananya seperti apa? Jadi asuhan kebidaananya ini untuk remaja biasa kebanyakan dimulai dengan KIE pada remaja. KIE-nya apa aja? Mulai dari pemahaman dirinya, kemudian perilaku, keterampilan hidup sehat atau PKHS. Kemudian untuk pemahaman diri itu diberi penjelasan berupa perubahan fisik, baik perubahan fisik maupun psikologis pada remaja tersebut. Kemudian PKHS-nya itu mulai dari rasa empati, kesadaran diri, berpikir, kemudian kritisnya, komunikasinya seperti apa, mengendalikan emosinya, mengatasi stresnya, itu wajib diberikan KIE kepada remaja. Selain KIE yang tadi ada diberikan KIE gizi. Bagaimana remaja tersebut makan makanan yang bergizi atau seimbang, kayak kalsium, zat besi. Kemudian aktivitas seksualnya, penjelasannya untuk kemampuan bahwa kamu itu udah remaja, dan kamu itu udah bisa membuahi dan dibuahi. Kemudian kasih tahu juga mengenai aktivitas seksual yang beresiko seperti apa. Kemudian mengenai personal hygiene dari organ reproduksinya. Kemudian penyalahgunaan nafsa, lebih ke bahaya nafsanya ya. Terus diberi KIA tentang kekerasan terhadap remaja, mulai dari kekerasan fisik, ekonomi, psikologis, sosial, seksual, bahkan sampai perdagangan manusia. Kemudian KIE mengenai pendewasaan usia perkawinan, jadi diberi penjelasan mengenai batasan usia yang sudah dianggap baik dalam pernikahan, baik secara fisik maupun emosional. Kemudian diberi juga KIA mengenai pencegahan kehamilan dan kontrasepsi. Nah, ini diberitahu tentang informasi kontrasepsinya, kemudian kontrasepsi daruratnya tetapi pada korban pemerkosaan. Tetapi kalau untuk remaja yang biasa aja ya dikasih tahu kalau misalnya kamu nanti hamil kayak gini loh. Nanti kamu hamil susah loh, kayak gini loh, gitu ya. Nah, untuk asuhan dalam hal pelayanan gizi. Jadi untuk remaja itu dalam hal pelayanan gizi itu diberikan pemberian suplemen untuk pencegahan anemia juga dengan pemberian tablet tambah darah 60 mg Fe dan 400 mikrogram asam folat. Kemudian diberikan imunisasi TD dengan melihat status imunisasi TT, kemudian diberi pengobatan, terapi, dan rujukan. Kalau misalnya ada masalah pada anak tersebut, kalau misalnya kita bisa rawat di puskesmas, kita rawat, tapi kalau misalnya tidak bisa ditangani, kita rujuk ke rumah sakit. Nah, bagaimana dengan asuhan kebidanan pada remaja yang bermasalah? Remaja bermasalah itu seperti apa? Mungkin remaja dengan anemia, jadi diberi KIE mengenai makan bergizi hampir sama ya. Kemudian zat besi, PHBS. Kemudian tetap jangan lupa kita pantau kadar HB-nya ya Kak ya, apakah mengalami kenaikan atau tetap. Kemudian remaja dengan berat badan yang berlebih atau overweight atau obesitas. Kita KIE mengenai nggak boleh makan makanan yang junk food, manis, kemudian pola makannya itu harus teratur dan bergizi. Dan jangan lupa disuruh konsumsi buah dan sayur. Terus kita KIE juga mengenai aktivitas fisiknya, kalau per hari itu minimal dia 30 menit harus bergerak. Dan jangan lupa untuk dipantau berat badannya ya. Selain itu ada KEK. KEK juga hampir sama ya, atau kurang energi kronik. Diberi KIE mengenai makan gizi seimbang, PHBS, pantau BB juga ya.
Kalau misalnya nggak ada kenaikan dalam 1 bulan itu harus segera dirujuk. Kemudian diberikan FE. Mengenai PMS, biasa kan ada itu remaja yang eh, ambang nyerinya itu berbeda-beda ya Kak ya. Ini hampir sama disminor sih. Kalau PMS ini dia lebih ke pemahaman diri. Kalau itu hal normal, kemudian disuruh olahraga untuk mengurangi keluhan. Biasanya kan keluhannya itu bukan hanya nyeri perut, tapi nyeri kepala lah atau yang lain lah seperti itu. Nah ini disminor, disuruh melakukan latihan ringan, melakukan kompres hangat. Jika tidak dapat diatasi, segera beri analgetik. Ya, analgetik biasa apa? Asam mefenamat kah? Atau apa? Paracetamol mungkin bisa diberikan ya kalau belum mau asam mefenamat. Kemudian gangguan body image. Nah, ini diberi KIE mengenai perubahan fisik, pemahaman diri, kemudian kepercayaan diri. Ya, ini body kamu kayak gini nggak apa-apa, harus percaya diri, kayak gitu. Tapi harus diatur pola makannya seperti ini, harus makan makanan seperti ini, gitu ya. Bidannya harus memberi KIE. Kemudian pergaulan bebas. Nah, ini untuk KIE tentang bahayanya pergaulan bebas, tentang ABC. ABC itu apa? Abstinence, tidak berlakukan hubungan seksual, kemudian be faithful, setia pada satu pasangan, kemudian contraception atau kontrasepsi. Nah, kalau misalnya ada remaja yang aktif secara seksual, kita anjurkan untuk periksa IMS-nya, termasuk pemeriksaan HIV. Setelah itu ada kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau misalnya remajanya itu udah terlanjur hamil, kita beri KIE informasi mengenai kalau dia melanjutkan kehamilannya itu begini, kalau dia mau aborsi itu nggak boleh, harusnya begini. Kemudian kita beri KIE tentang menjaga kehamilan, kemudian periksa hamil, pantau gizinya, kemudian mengidentifikasi bidan dalam memfasilitasi komunikasi terhadap orang tua atau orang terdekat. Biasa kan ada remaja yang masih takut-takut ya Kak ya. Nah itu boleh kita bantu untuk mengkomunikasikan. Nah, ada juga untuk permasalahan remaja terkait budaya dan gender. Nah, ini untuk kesehatan reproduksi remaja sendiri itu adalah masalah yang kompleks ya, Kak. Jadi perkembangan perilakunya itu atau perilaku seks remaja dalam masyarakat itu bisa mempengaruhi faktor sosial seperti budaya. Contoh, kalau misalnya dalam hal membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu menyebabkan remaja putri itu hampir tidak mempunyai peluang untuk mendapatkan pendidikan dan peran dalam sektor publik. Contoh kalau misalnya itu anggapan bahwa sepintar apapun itu perempuan, pasti akhirnya itu akan ke dapur, ke sumur, atau ke kasur. Jadi itu untuk permasalahan remaja dalam hal budaya. Ya. Oke, saya kira untuk materi keasuhan kebidanan remaja di video kali ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya Kak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.